Halo sobat gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Seperti biasa, kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul Sci-Fi 2016. Film yang disutradarai dan diproduksi oleh Ajay Dev. Dan film ini menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha menyelamatkan anaknya yang diculik. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Sci-Fi. Ia merupakan pendaki gunung profesional. Ia menunjukkan skill dan keahlian yang ia miliki dalam mendaki gunung. Sci-Fi memiliki kehidupan yang sangat bahagia dan penuh kebahagiaan. Kemudian, beberapa orang mahasiswa dari Bulgaria, mereka datang untuk mendaki Gunung Himalaya. Dan Sci-Fi pun bertugas sebagai pendamping mereka. Sci-Fi merupakan seorang pria yang gagah dan bertanggung jawab, sehingga membuat seorang wanita cantik jatuh cinta. Wanita itu bernama Olga. Kemudian, mereka pun mulai menelusuri pegunungan itu. Saat mereka sedang istirahat, tiba-tiba terjadi sebuah longsoran salju. Sci-Fi berusaha untuk menyelamatkan para mahasiswa itu. Karena longsor salju itu semakin dekat, sehingga mereka pun tidak memiliki waktu dan berlindung di dalam tenda gantung. Karena cuacanya sangat dingin, mereka pun melakukan sebuah ritual. Singkat cerita, ternyata Olga hamil dan mengandung anak dari hubungannya dengan Sci-Fi. Olga sempat ingin menggugurkan kandungannya, karena ia belum siap untuk semua ini. Tetapi Sci-Fi memohon kepadanya untuk jangan menggugurkan kandungannya. Kemudian, setelah ia melahirkan, Olga tidak ingin mengakui anaknya karena ia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi, meninggalkan Sci-Fi dan bayinya. Hari demi hari berlalu, ia membesarkan seorang putri cantiknya yang bernama Gaura. Gaura pun tumbuh menjadi anak yang cantik. Namun, Gaura tidak bisa berbicara. Ia mendidik anaknya dengan sangat baik dan menanam nilai-nilai kebaikan kepada Gaura. Di suatu malam, saat Sci-Fi sedang bersantai, tiba-tiba terdengar suara sirine gempa. Ia langsung berlari dan menyelamatkan Gaura. Keesokan harinya, saat Gaura sedang membersihkan rumahnya, ia menemukan selembar kertas. Dan ternyata, itu adalah foto ibunya. Lalu, ia bertanya kepada Sci-Fi. Ia terpaksa berbohong kepada Gaura karena itu adalah permintaan dari ibunya sendiri. Gaura yang marah, ia pun berlari dari rumahnya sampai ia pun terjatuh dan terluka. Keesokan harinya, Sci-Fi pun membelikan 2 tiket untuk mereka mencari ibunya. Gaura pun merasa sangat senang. Mereka pun berangkat ke Bulgaria. Sesampainya di sana, mereka beristirahat di sebuah hotel. Saat berjalan di lorong hotel, ia melihat 2 orang pria yang membawa seorang anak dan memberikannya kepada orang lain. Karena penasaran, ia pun memeriksanya. Ternyata, anak itu dijual ke orang tua itu. Sci-Fi pun menghajarnya dan polisi pun menangkapnya. Much.
I'm such an... Keesokan harinya, ia mendatangi kedutaan India untuk meminta bantuan dan mencari informasi tentang Olga. Ia pun dibantu oleh seorang wanita cantik bernama Anushka. Karena lapar, mereka pun duduk untuk memesan makanan. Saat sedang menunggu pesanannya, tiba-tiba Gaura diculik. Siva yang melihat hal itu, ia pun segera mengejar anaknya. Tetapi, Sifai malah ditangkap oleh polisi. Karena polisi mengira Sifai telah berbuat keributan di jalanan. Saat diinterogasi, Sifai malah dituduh sebagai penculik dan polisi tidak mempercayai ucapan Sifai. Karena kesal, ia pun memberontak di ruang interogasi. Sehingga ia pun menjadi tahanan di Bulgaria. Sementara itu, Gaura dijual kepada kakek-kakek tua yang bernama Ustinov. Karena ulahnya, Sifai pun akan dipindahkan ke penjara yang lebih khusus dan dengan pengaman khusus. Namun, saat sedang di perjalanan menuju penjara baru, tiba-tiba saat melihat polisi, ia seperti melihat si penculik anaknya, sehingga ia pun menghajar mereka. Ia pun berhasil pergi dari para polisi itu. Sekarang status Sifai adalah seorang buronan. Sifai menemui Anushka dan meminta Anushka membantunya untuk menemukan Gaura. Tiba-tiba, polisi datang dan mengepung Sifai. Ternyata, itu adalah ulah Anushka yang memberitahu tentang Sifai kepada polisi. Ia pun menyandera Anushka. Dan ia pun berhasil melarikan diri. Ia terus mencari informasi tentang penculik itu dan berusaha untuk menyelamatkan Gaura. Saat sedang di bar, ia bertemu dengan seorang wanita dan menunjukkan foto Gaura kepadanya. Namun tiba-tiba, beberapa orang datang dan mencoba menghajar Sifai. Ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, wajah Sifai mewarnai televisi Bulgaria karena ia berhasil menangkap penjahat dan menyelamatkan seorang wanita. Akhirnya, Anushka pun sadar bahwa Sifai bukanlah seorang penjahat. Ia hanya seorang ayah yang rela melakukan apapun demi menyelamatkan anaknya. Karena berita itu, Olga meminta bantuan kepada Anushka untuk dipertemukan bersama Sifai. And I've moved on. Maybe ek माँ है. Lalu, Anushka membawa mereka ke tempat seorang temannya. Ia merupakan seorang hacker handal bernama Wahab. Ia membantu mereka untuk menemukan informasi tentang penculik anaknya. Mereka pun mencoba mengecek rekaman CCTV jalanan. Saat akan mengunduh rekaman itu, Wahab langsung menyadari sesuatu. Dan ternyata, penjahat itu menyogok salah satu polisi untuk menghapus rekaman. Saat akan menghapus, ia menyadari bahwa ada yang meretas akun itu. Ia pun meminta polisi untuk melacak siapa yang telah meretas rekaman CCTV itu. Jika mereka tetap mengunduh video itu, maka para penjahat itu akan menemukan tempat mereka. Namun, saat Wahab akan menggagalkan pengunduhan itu, Sifai langsung menahannya. Karena ia tidak perlu lagi mencari siapa penculiknya. Singkat cerita, akhirnya penjahat itu berhasil menemukan komputer Wahab yang digunakan untuk meretas akun polisi.
Saat itu juga, Sifai menghajar para penjahat itu. Akhirnya ia pun berhasil menangkap ketua penjahat itu. Kemudian, ia menanyakan di mana Gaura berada. Penjahat itu memberitahu Sifai bahwa ia telah menjualnya kepada seorang yang bernama Ustinov. Sifai pun menyerahkan penjahat itu ke polisi. Di sisi lain, saat Ustinov sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba penjahat bertopeng itu datang dan langsung membunuhnya. Saat Sifai mendatangi Ustinov, ia melihat Ustinov sedang sekarat. Ia pun mencoba mencari keberadaan Gaura. Namun, ia menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Dan saat masuk ke sana, ia menemukan beberapa organ dalam anak-anak yang sudah diawetkan dan boneka milik Gaura. Seketika, ia pun menangis dan mengira bahwa putrinya telah meninggal dunia. Dengan perasaan marah, ia menanyakan kepada Ustinov yang sekarat siapa pelakunya. Ia berkata bahwa penculik anaknya itu bernama Changes. Saat ia akan menemui penjahat yang ia tangkap untuk menanyakan informasi tentang Changes, ternyata ia telah meninggal dunia karena ia dibunuh di dalam. Sifai pun mulai curiga kenapa ia bisa terbunuh sedangkan tempat polisi adalah tempat paling aman. Dan pasti ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus ini. Tanpa rasa takut, ia mendatangi kepolisian Bulgaria. Dan ia memanggil nama Changes. Changes! Sontak saja, semua para polisi itu menengok ke arah Sifai. Kecuali satu orang, yaitu Sergei Nikolai. Kemudian, Sifai meminta bantuan Wahab untuk mencari tahu siapa sebenarnya Sergei Nikolai. Saat polisi itu menyerang Sifai, ia malah pergi dari tempat itu. Sifai pun mengejar si penculik anaknya. Sergeant Nikolai. Sergei berhasil melewati perbatasan karena ia merupakan seorang polisi. Namun, Sifai yang bukan siapa-siapa, ia mencoba menggunakan cara lain untuk mengejar si Sergei. Dan akhirnya, ia pun berhasil menemukan mobil yang membawa anaknya, dan ia berhasil menyelamatkan anaknya. Ternyata bukan hanya Gaura saja yang diculik dalam mobil itu. Banyak juga anak-anak lain. Tiba-tiba, seseorang menembak Sifai. Pada akhirnya, Sifai pun berhasil membunuh Changes. Film diakhiri dengan memperlihatkan Gaura yang bertemu dengan Olga ibunya. Dan film pun selesai.